Suatu pagi yang hangat di Baghdad, terdengar kabar yang begitu menggemparkan. Abu Nawas diadili. Seluruh pasar heboh. Kambing berhenti mengembik, unta mogok jalan, dan bahkan penjual kacang Arab menolak memberi diskon. Apa? Abu Nawas ditangkap? Tanya seorang ibu-ibu berkumis yang sedang jualan terong. Matanya nyaris meloncat keluar. Iya. Tapi lucunya, dia ditangkap bukan karena dia bersalah, tapi karena tidak ketahuan bersalah, sahut Pak Pencatat Skandal, alias Jabir bin Gibah, jurnalis gosip kerajaan. Jadi, ditangkap karena tidak bersalah, gumam warga bingung. Raja Harun al-Rashid, yang baru saja membaca buku 101 Cara Menjebak Orang Cerdas, merasa frustasi. Sudah berulang kali ia mencoba menjebak Abu Nawas, tapi selalu gagal. Maka, pada pagi itu, Raja berteriak ke seluruh istana. Siapkan pengadilan. Hari ini kita adili Abu Nawas karena dia tidak pernah bisa kita tangkap basah. Sang Perdana Menteri, Vizier Jalaluddin, hampir tersedak kurma. Paduka, apakah boleh mengadili orang karena tidak ketahuan salah? Justru itu seninya. Semua penjahat pasti pandai menyembunyikan kesalahan. Dan karena Abu Nawas tidak pernah ketahuan bersalah, berarti dia super berbahaya. Petugas kerajaan yang ditugaskan menangkap Abu Nawas sebenarnya lebih suka menangkap ayam. Lebih mudah. Tapi perintah adalah perintah. Mereka datang ke rumah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas sedang bersantai, membaca puisi sambil menyuapi kucing dengan nasi kebuli. Wahai Abu Nawas, engkau ditangkap karena tidak ketahuan bersalah. Maka seharusnya aku mendapat penghargaan, bukan pengadilan, jawab Abu Nawas sambil mengedip ke kucingnya. Namun, tanpa drama, ia ikut. Sambil menghela napas, ia berkata ke petugas, pastikan ruang sidangnya cukup besar. Karena logika yang akan kubawa sangat luas. Sidang dibuka dengan resmi. Hakim utama, Hakim Sultan bin Sultan, membaca dakwaan. Tuan Abu Nawas, Anda dituduh tidak pernah ketahuan melakukan kejahatan. Oleh karena itu, Anda pasti menyembunyikan sesuatu. Bagaimana pembelaan Anda? Yang mulia, logika Anda seperti sandal putus. Tidak bisa dipakai jalan. Apakah jika seseorang tidak mencuri, berarti ia pencuri yang terlalu lihai? Tepat, jawab raja dari kursi pengamat. Kalau begitu, Abu Nawas berdiri, izinkan saya menuntut semua warga kerajaan yang tidak mencuri. Karena mereka pasti mencuri tapi belum ketahuan. Warga yang menonton mulai tertawa raja. Malu, langsung menyuruh hakim bertanya lagi. Hakim, apakah kau menyembunyikan sesuatu, wahai Abu Nawas? Abu, tentu. Hakim, apa itu? Abu, pikiran. Sidang jadi gaduh. Hakim, jangan main-main. Abu, aku tak main-main. Justru orang yang mempermainkan hukum yang berbahaya. Kau menghukumku karena tak bisa membuktikan aku bersalah. Maka, apakah kalian ingin semua yang tidak bersalah dianggap salah? Salah satu hakim batuk gugup. Saya mulai bingung. Abu Nawas mengeluarkan sebuah gulungan perkamen. Aku telah menuliskan 3 pertanyaan untuk para hakim. Jika kalian bisa menjawabnya dengan adil, maka aku akan mengaku bersalah. Hakim setuju. Warga bersorak. Ini akan jadi pertunjukan. Jika aku berdiri di tempat yang gelap, lalu tidak mencuri, apakah aku pencuri? Hakim 1. Tidak. Tapi aku sendirian, tanpa saksi. Bagaimana Anda tahu aku tidak mencuri? Hakim 1. R. Maka, menurut logika kalian, aku tetap bersalah hanya karena tidak bisa dibuktikan tidak bersalah. Hakim 1. Kepalaku sakit. Jika seseorang selalu berkata benar, dan kalian tidak pernah membuktikan kebohongannya, apakah dia pembohong ulung? Hakim 2.
Tentu tidak. Lalu mengapa kalian menuduhku menyembunyikan kejahatan hanya karena tak pernah terbukti salah? Hakim 2, aku minta air jika raja tidak pernah salah. Lalu suatu hari raja bilang aku bersalah tanpa bukti. Siapakah yang sebenarnya bersalah? Warga terdiam. Hakim menoleh ke raja. Raja batu kecil. Pertanyaan selesai, ujar Abu Nawas sambil duduk santai. Dan belum satu pun kalian bisa menjawab dengan adil. Maka siapa yang sebenarnya harus diadili? Tiba-tiba Hakim 3 berdiri, membuka surban, dan berkata, "Saya mundur. Saya ingin kembali menjadi penjual semangka. Otak saya tak cukup untuk logika Abu Nawas." Hakim 2 menangis. Kenapa kita dipaksa mengadili orang karena tidak salah? Hakim 1 pingsan sambil menggumam. Ketahuan tidak ketahuan mana yang benar. Warga bersorak. Bahkan penjual kacang bersujud kepada Abu Nawas. Raja berdiri. Ia menatap Abu Nawas lama, lalu tertawa. Baiklah. Aku hanya ingin tahu, bagaimana rasanya mengadili orang tak bersalah. Ternyata sakit kepala. Paduka, jawab Abu Nawas, lebih baik mengadili diri sendiri sebelum mengadili orang lain tanpa bukti. Sungguh bijak. Maka aku bebaskan kau, dan aku beri gelar baru, Abu Nawas, hakim tanpa palu, tapi menghentak dunia. Di akhir sidang, Abu Nawas maju ke depan. Tunggu, aku punya satu tuntutan. Warga kaget. Raja ternganga. Aku menuntut 1 piring nasi kebuli gratis dari kantin istana. Karena semua ini sungguh menguras energi. Semua tertawa. Bahkan hakim yang tadi pingsan bangun sambil tertawa seperti orang kesurupan. Beberapa hari kemudian, Raja Harun memanggil Abu Nawas secara pribadi. Abu Nawas, berikan aku 1 teka-teki terakhir, yang tidak bisa dijawab oleh siapapun di dunia ini. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, Paduka, ini teka-tekinya. Apa yang tidak ada, tapi bisa dituduh, lalu dibela, dan akhirnya dianggap nyata. Jika Paduka bisa menjawab, maka aku akan mengaku kalah dalam debat ini. Raja mengerutkan dahi. Ia berpikir keras. Ia memanggil seluruh penasihatnya. Tapi tak satu pun bisa menjawab. Apa jawabannya, wahai Abu Nawas? Itulah dia. Tuduhan. Tuduhan adalah sesuatu yang belum tentu ada, tapi bisa dibela, disidangkan, dan dihukum, meski tanpa bukti. Raja menganga. Lalu ia tertawa sangat keras hingga jatuh dari singgasananya. Kau menang lagi, Abu Nawas. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu. Tapi satu saja sudah cukup bikin semua orang pusing. Dan sejak itu, di istana dituliskan sebuah prasasti. Di kerajaan ini, Abu Nawas tidak pernah salah. Bahkan saat salah, ia tetap lebih masuk akal dari kebenaran itu sendiri. Pagi harinya, istana masih dipenuhi bisikan. Para pejabat berkumpul di aula utama. Tidak satu pun dari mereka sanggup tidur setelah teka-teki Abu Nawas yang menggugurkan ego dan akal sehat. Para hakim, yang tadinya merasa diri paling logis, malah kini sibuk membaca buku filsafat, kitab suci, dan menatap langit kosong sambil bertanya-tanya, apakah aku pernah benar-benar paham hidup? Sang raja tampak lebih murung dari biasanya. Tapi bukan karena marah, melainkan karena tertawa. Demi seluruh pelawak dan penyair, aku menyerah, seru sang raja sambil menepuk jidatnya. Abu Nawas bukan hanya tak bersalah. Ia mungkin satu-satunya orang yang membuat pengadilan ini merasa seperti badut. Para menteri mengangguk. Paduka, ujar kepala hakim yang kini duduk di lantai dengan sarung setengah terlipat. Saya sarankan kita ganti nama sidang hari ini menjadi Sidang Kehilangan Akal Nasional. Tiba-tiba dari luar, Abu Nawas masuk dengan gaya penuh percaya diri, sambil membawa 2 kambing dan 1 kendi berisi air.
"Untuk apa kambing itu?" tanya raja. Pada suatu hari yang cerah di negeri serba salah, Raja Jalaluddin duduk dengan muka masam di singgasananya. Ia belum sarapan karena perutnya hanya ingin satu hal, daging gajah muda yang baru belajar menari. Entah dari mana inspirasi ini datang. Mungkin dari mimpi semalam yang aneh, di mana seekor gajah muda berjoget di tengah gurun sambil menyanyi. "Aku ingin daging gajah muda penari," seru sang raja. "Paduka, di negeri ini tak ada yang menjual daging gajah, apalagi yang bisa menari," kata kepala dapur kerajaan. "Panggil Abu Nawas. Dia pasti tahu cara mendapatkan daging gajah muda penari itu." Maka dimulailah babak baru penderitaan jenaka Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia langsung sujud dengan gaya khasnya, berlebihan, sampai jenggotnya menyapu lantai istana. "Wahai baginda yang mulia dan lapar," sapa Abu Nawas, "apakah saya dipanggil untuk melawak, menyulap, atau menyulut dapur istana?" "Tidak, Abu. Aku ingin makan daging gajah muda penari. Bawa ke sini dalam 3 hari, atau kau akan menari di atas bara api." Abu Nawas menggaruk kepala yang tak gatal. "Baiklah, baginda. Tapi saya harus mencari dengan bantuan ilmu gajahologi dan 1 lemari penuh akal-akal licik." Abu Nawas pergi ke pasar dengan membawa sekarung cerita bohong dan sebuah kantong tertawa. Di sana, ia berteriak, "Wahai rakyat, siapa yang punya gajah muda yang bisa menari? Aku akan membeli seharga 1 peti emas." Pasar pun heboh. Tapi sayangnya, gajah muda yang bisa menari tidak tersedia seperti kacang rebus. Maka Abu Nawas menggunakan taktik lama, membuat gajah dari tikus dan harapan palsu. Ia menyewa seekor sapi besar, mengecatnya abu-abu, dan menempelkan telinga gajah palsu dari kain. Lalu ia menyuruh anak-anak kampung untuk menyanyi sambil sapi itu joget. "Lihat, ini dia gajah muda penari. Sudah belajar tap dance selama 2 bulan, teriak Abu Nawas di depan rakyat. Tentu saja rakyat tertawa. Tapi raja, ia penasaran. Dan penasaran itu bisa berujung petaka saat gajah palsu disuguhkan. Raja sangat gembira. Tapi saat lidahnya menyentuh dagingnya, "Ini daging sapi. Ini bukan gajah," teriaknya. Abu Nawas tersenyum. "Tapi baginda bilang ingin merasakan pengalaman makan gajah muda penari. Tidak harus benar-benar gajah. Yang penting sensasi dan narasinya ada." Raja marah besar. "Kau terlalu banyak alasan. Sekarang aku beri kau teka-teki. Kalau kau tidak bisa menjawab, kau akan dijadikan sup." Semua rakyat bergidik. Abu Nawas justru tersenyum licik. Apakah teka-teki kali ini cukup menjebak seperti biasanya? Raja berkata, "Kalau seekor gajah bisa menghilang tanpa jejak di tengah istana, kemana dia pergi?" Semua penasaran. Apa jawabannya? Di mana gajah itu? Esok paginya, Abu Nawas datang dengan membawa lukisan kosong. "Baginda, ini jawaban dari teka-teki Anda. Gajah itu tidak menghilang. Ia hanya berubah bentuk menjadi kecurigaan, dan semua kecurigaan selalu tersembunyi di kepala raja." Raja melongo. "Apa maksudmu?" Karena baginda tidak pernah melihat gajahnya, maka sebenarnya gajah itu cuma ilusi. Jadi gajahnya tidak pernah ada. Karena tidak ada, ia tidak bisa hilang. Rakyat tertawa. Raja kena mental. Setelah teka-teki gajah yang menghilang tak membuahkan hasil menjerat Abu Nawas, raja pun murka lebih dalam. "Kalau begitu," ujar sang raja, "aku akan adili kau secara resmi, Abu Nawas. Karena kau terlalu sering tidak ketahuan salah." Rakyat berbisik, "Wah, ini tuduhan paling absurd sepanjang sejarah." Raja menunjuk 3 hakim. Hakim pelit, suka menghitung pasir. Hakim pelupa, sering lupa dia hakim. Dan hakim tukang tuding, selalu menunjuk siapapun tanpa alasan. Ketika sidang dimulai, penuntut umum memulai dengan serius.
Yang mulia hakim, kami mendakwa Abu Nawas karena terlalu licin, terlalu cerdas, dan tidak bisa dibuktikan bersalah, padahal kami ingin dia bersalah. Apakah terdakwa tahu apa kesalahannya? Tanya hakim tukang tuding. Abu Nawas menjawab santai, saya tidak tahu. Dan saya juga tidak tahu kenapa saya tidak tahu. Lihat, seru penuntut, dia bahkan tahu bahwa dia tidak tahu. Ini adalah bentuk kesalahan paling terselubung. Rakyat tertawa. Hakim pelupa tertawa. Hakim pelit mencoba menghitung tawa yang terdengar, tapi berhenti di angka 2,5. Satu persatu saksi dipanggil. Saksi pertama, tukang bakso. Pernahkah Abu Nawas menipu Anda? Tidak pernah. Malah dia pernah membayar bakso saya pakai puisi. Jadi Anda tertipu. Saya justru terinspirasi. Sekarang saya jualan pakai pantun. Saksi kedua, seekor kambing. Haah, kok kambing? Tanya rakyat. Kambing itu membawa gulungan surat di lehernya. Saat dibuka, tertulis, saya kambing Abu Nawas. Dia tidak pernah menipu saya. Tapi saya sering menipunya berpura-pura tidur saat disuruh angkut air. Sidang makin absurd. Hakim pelupa-lupa siapa yang sedang diadili. Karena semua argumen gagal, Raja mencoba satu cara terakhir untuk menjatuhkan Abu Nawas. Abu Nawas, jawab teka-teki ini. Jika seseorang berdiri di atas kebenaran, tapi tidak bisa menunjuk siapa yang salah, apakah dia tetap bisa disalahkan karena tidak disalahkan? Rakyat diam. Hakim pelit nyaris mimisan. Hakim tukang tuding menunjuk dirinya sendiri karena bingung. Abu Nawas menjawab, itu seperti menuduh air bersalah karena tidak bisa digenggam. Kebenaran itu cair, dan yang tidak bersalah tidak bisa dipaksa salah hanya karena tak bisa dituduh. Setelah mendengar jawaban itu, semua hakim diam. Hakim tukang tuding, aku menunjuk diriku sendiri karena aku lelah. Hakim pelupa, aku lupa kenapa kita duduk di sini. Hakim pelit, aku mencoba menghitung logika Abu Nawas, tapi kalkulasinya bikin sakit kepala. Akhirnya mereka berkata serempak, kami menyatakan Abu Nawas tidak bersalah karena tidak ketahuan salah, dan bersalah karena terlalu benar untuk dituduh. Tepuk tangan meledak di ruangan sidang. Abu Nawas berdiri, menatap Raja dan berkata, Baginda, saya akan beri Anda satu teka-teki terakhir. Jika seekor burung diam di kepala seorang raja selama seminggu dan tidak ada yang berani mengusirnya, siapa yang sebenarnya memimpin kerajaan? Raja atau burung itu? Raja mendadak terdiam. Rakyat tertawa terbahak-bahak Raja, yang sudah setengah malu dan setengah kagum, berkata, Abu Nawas, mulai hari ini, aku angkat kau jadi menteri urusan hal yang tidak bisa dijelaskan tapi bikin kepala pusing. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih, Baginda. Itu memang bidang keahlianku. Sebagai hadiah, Raja memberinya satu karung penuh dengan teka-teki tertulis di setiap biji gandum. Hadiah atau hukuman ini? Tanya Abu Nawas. Itu yang akan jadi teka-tekinya, jawab Raja.